Mbah Murni, seorang nenek berusia 55 tahun, dikenal sebagai pedagang gudeg di salah satu sudut keramaian Malioboro, Yogyakarta. Setiap hari, sebelum matahari terbit, dia sudah berada di dapur kecilnya, mempersiapkan bahan-bahan untuk memasak gudeg. Bau harum dari bumbu rempah yang dimasak perlahan-lahan menguar, menciptakan suasana hangat meski hidupnya dipenuhi kesulitan. Sejak ditinggal anaknya, rasa kesepian menghampiri Mbah Murni. Kehidupan sehari-harinya hanya dipenuhi oleh rutinitas berjualan dan mengenang masa-masa indah bersama anaknya. Dengan setiap potongan nangka yang ia masak, ada rasa sakit dari kenangan yang tak pernah bisa dilupakan. Dia sering merenung, mengapa hidupku harus begini? Kenapa aku tak bisa menikmati kebahagiaan seperti orang lain? Di tengah kerumunan, Mbah Murni melihat pedagang lain dengan senyum lebar dan pelanggan yang antusias. Mereka tampak sukses, dagangan mereka selalu laku. Sementara itu, lapaknya sepi, hanya sesekali ada pembeli yang mampir. Mbah Murni merasa terasing, terjebak dalam kesedihan dan kesulitan ekonomi. Setiap malam, saat pulang, ia harus berhadapan dengan tumpukan utang dan biaya hidup yang semakin menumpuk. Terkadang, dia tidak bisa membeli bahan makanan untuk dirinya sendiri. Suatu hari, saat Mbah Murni sedang mengemas gudegnya, seorang pelanggan reguler, Pak Dharma, mendekat. Dengan senyum hangat, Pak Dharma memuji masakannya. "Mbah, gudegmu enak sekali. Aku selalu datang ke sini karena rasanya yang khas," katanya. Namun, di dalam hati Mbah Murni, pujian itu terasa pahit. "Jika saja aku bisa membuatnya lebih baik dan menjual lebih banyak," pikirnya. Saat malam tiba dan keramaian mulai mereda, Mbah Murni duduk sendirian di lapaknya. Dia mendengar bisikan dari orang-orang di sekitarnya tentang pesugihan. Ada cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, tapi ada harga yang harus dibayar, kata seorang wanita muda kepada temannya. Mbah Murni, yang mendengarkan, merasakan ketertarikan yang mendalam. Apakah ini jawaban untuk semua kesulitan yang kuhadapi? Batinnya, keinginan untuk memperbaiki hidupnya mulai mengalahkan rasa takut. Dia berpikir, apapun yang terjadi, aku harus mencoba. Aku tidak bisa terus hidup dalam kesengsaraan ini. Mbah Murni pun mulai mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan dan ritual yang bisa membawanya keluar dari keterpurukan. Di dalam pikirannya, muncul berbagai pertanyaan. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang bisa membantuku? Dan berapa harga yang harus kubayar? Namun, rasa putus asa membuatnya mengabaikan ketakutan itu. Ia merasa terjebak dalam jalan buntu dan pesugihan tampaknya menjadi satu-satunya jalan keluar. Hari demi hari berlalu, dan Mbah Murni terus berjuang dengan pikiran dan perasaannya. Dia tahu bahwa memilih jalan ini bisa membawa konsekuensi yang sangat serius, tetapi keinginan untuk hidup lebih baik semakin menggerogoti hatinya. "Semoga ini bukan kesalahan terbesarku," gumamnya saat menutup hari dengan rasa cemas yang menyelimuti. Dengan harapan dan ketakutan yang bercampur aduk, Mbah Murni bersiap untuk memasuki dunia pesugihan. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kebahagiaan dan keamanan yang telah hilang dari hidupnya. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa langkahnya berikutnya akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Setelah malam yang penuh keraguan, Mbah Murni memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang praktik pesugihan. Rasa putus asanya membuatnya bertekad untuk menggali informasi lebih jauh, meskipun ada ketakutan yang mengintai di dalam hatinya. Selama berhari-hari, dia mengamati para pedagang lain, mendengarkan percakapan mereka, dan merasakan aura keberhasilan yang menyelimuti mereka. Suatu sore, saat dia sedang membereskan lapak, Mbah Murni bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai dukun di kawasan itu. Wanita ini memiliki reputasi sebagai seorang peramal dan pengobatan alternatif. Mbah Murni menghampirinya, merasa ada dorongan kuat untuk bertanya. "Bu, apakah kau tahu tentang pesugihan?" Tanyanya dengan suara bergetar. Dukun itu menatapnya dalam-dalam, seolah bisa membaca isi hati Mbah Murni. "Pesugihan bukanlah jalan yang mudah, Nak. Ada harga yang harus dibayar," jawabnya,
suaranya penuh misteri. Mbah Murni merasa jantungnya berdebar, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takutnya. Aku ingin tahu bagaimana cara melakukannya, katanya, berusaha terdengar yakin. Dukun itu mengangguk, lalu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, Mbah Murni harus melakukan ritual khusus. Kau harus memasak gudeg dengan cara tertentu dan mempersembahkan sesaji. Selama proses itu, kau harus memohon kepada makhluk halus agar memberimu keberuntungan, ucapnya. Mbah Murni merasa bersemangat, tetapi juga cemas. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan tumbal? Tanyanya. Setiap ritual pesugihan memerlukan tumbal, ya. Biasanya, itu adalah nyawa seseorang. Sebelum kau melangkah lebih jauh, kau harus siap dengan konsekuensinya, dukun itu memperingatkan. Mbah Murni terdiam, rasa takut menyelimuti pikirannya. Namun, di dalam dirinya, hasrat untuk keluar dari kesulitan mendorongnya untuk melanjutkan. Kembali ke rumah, Mbah Murni mulai menyiapkan semua yang diperlukan. Dia mengumpulkan bumbu-bumbu yang dibutuhkan dan menyiapkan nangka segar untuk memasak gudeg. Dalam pikiran, dia berdoa agar semua ini membawa perubahan. Setiap potongan bumbu yang ia masukkan ke dalam panci terasa seperti langkah menuju harapan baru. Saat malam tiba, dia memulai ritualnya. Dengan hati berdebar, Mbah Murni memasak gudeg dengan cara yang diajarkan oleh dukun. Dia mengucapkan mantra yang dipelajari, meminta agar makhluk halus memberinya keberuntungan. Suasana di dapur menjadi mencekam, tetapi ada rasa harapan yang mengalir di dalamnya. Semoga ini berhasil, bisiknya, menatap panci yang mendidih. Ketika pagi tiba, Mbah Murni membawa gudegnya ke lapak. Saat dia mulai menjajakan dagangannya, keajaiban terjadi. Pelanggan berdatangan lebih banyak dari sebelumnya. Wah, gudeg ini enak sekali, teriak seorang pembeli, sementara yang lain ikut mengangguk setuju. Mbah Murni merasa senang, tetapi di sudut hatinya, ada rasa bersalah yang mengintai. Namun, kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah memasak dengan cara baru, Mbah Murni mendengar kabar buruk. Pak Dharma, pelanggan setia yang selalu memujinya, tiba-tiba jatuh sakit setelah menyantap gudegnya. Mbah Murni merasa gelisah. Apa yang terjadi? Aku harus pergi menjenguknya, pikirnya, bergegas menuju rumah Pak Dharma. Saat tiba, suasana di rumah Pak Dharma sangat mencekam. Keluarga Pak Dharma berkumpul dengan wajah cemas. Mbah Murni merasa tertekan. Apa yang terjadi pada Pak Dharma? Tanyanya dengan suara bergetar. Dia jatuh sakit setelah makan gudegmu, Mbah, jawab seorang tetangga. Hati Mbah Murni hancur. Rasa bersalah mulai menggerogoti pikirannya. Apakah ini akibat dari pesugihan yang aku jalani? Tanyanya dalam hati. Dia berdoa agar Pak Dharma segera sembuh, tetapi saat kabar kematian datang, semuanya terasa hancur. Mbah Murni merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Setelah kejadian itu, Mbah Murni berada dalam keadaan penuh penyesalan. Dia mulai mempertanyakan keputusannya untuk terlibat dalam pesugihan. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, sambil memandangi dagangannya yang laris. Setiap keberhasilan yang diraihnya kini terasa seperti kutukan. Rasa takut dan penyesalan terus menghantuinya, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan ketidakberdayaan. Aku butuh uang ini untuk hidup, bisiknya, terjebak dalam dilema antara moralitas dan kebutuhan. Hari-hari berlalu, dan Mbah Murni semakin terjebak dalam siklus pesugihan. Setiap ritual yang dilakukannya membawa lebih banyak kesuksesan, tetapi juga lebih banyak kematian. Dia merasa semakin terasing dari orang-orang di sekitarnya, sementara pelanggan terus berdatangan, tak menyadari apa yang terjadi di balik kesuksesannya. Mbah Murni tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Dia mulai merasakan dampak dari pilihan yang diambil, tetapi rasa ingin tahunya tentang kekayaan terus mendorongnya untuk melanjutkan. Dalam kegelapan yang mengelilinginya, dia berdoa agar setiap langkahnya membawanya ke jalan yang lebih baik, tanpa menyadari betapa dalamnya ia sudah terjerumus ke dalam kegelapan itu. Setelah merasakan kesuksesan yang tiba-tiba, Mbah Murni merasa seolah hidupnya telah berubah menjadi mimpi.
Penjualan gudegnya meningkat pesat, dan ia menjadi perbincangan di kalangan pedagang dan pelanggan di Malioboro. Namun, di balik kesenangan itu, ada bayang-bayang gelap yang mengintai, menunggu untuk mengambil alih hidupnya. Setiap hari, pelanggan baru berdatangan, berdecak kagum atas cita rasa gudeg yang mengagumkan. "Bah, gudegmu luar biasa. Aku belum pernah merasakan yang seperti ini sebelumnya," teriak seorang turis. Mbah Murni tersenyum, tetapi di dalam hatinya, kegembiraannya terasa pahit. Dia tahu bahwa kesuksesan ini dibangun di atas pengorbanan yang tidak manusiawi. Namun, semakin banyak pelanggan yang datang, semakin sering ia dihantui oleh kenangan Pak Dharma dan rasa bersalah yang menyertainya. Mbah Murni sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, teringat akan wajah Pak Dharma yang tersenyum sebelum ia meninggal. Dia merasa seolah-olah setiap sen yang ia peroleh adalah darah yang tertumpah. Mbah Murni mencoba untuk melupakan rasa bersalah itu dengan terus memasak. Setiap kali dia mengolah gudeg, dia melakukannya dengan sepenuh hati, berharap bisa menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan yang ia cintai. Namun, saat dia melihat pelanggan menikmati makanannya, pikirannya kembali pada konsekuensi dari tindakan yang telah diambilnya. "Apa aku benar-benar ingin melanjutkan ini?" tanyanya dalam hati. Di tengah ketenaran yang diraih, Mbah Murni juga mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Para pedagang lain mulai iri dan cemburu. Apa yang dia lakukan? Kenapa dagangannya selalu laku? Bisik seorang pedagang. Mbah Murni merasakan tatapan mereka, dan meskipun ia berusaha tersenyum, hatinya terasa berat. Dia tahu bahwa kesuksesannya telah membuatnya terasing dari teman-teman seprofesinya. Suatu malam, setelah seharian berjualan, Mbah Murni pulang dan duduk di depan rumahnya, merenung. Dia merindukan hari-hari ketika dia bisa memasak tanpa merasa tertekan, ketika kebahagiaan yang sederhana cukup untuknya. Apakah semua ini sepadan? Gumamnya. Namun, saat dia melihat tumpukan uang di meja, rasa putus asanya kembali muncul. "Aku butuh uang ini untuk hidup," pikirnya, membenarkan keputusannya. Keesokan harinya, saat memasak, Mbah Murni menerima kabar mengejutkan. Seorang pelanggan lain, yang baru saja menikmati gudegnya, tiba-tiba pingsan. Mbah Murni bergegas menuju rumah sakit untuk menjenguk. Di sana, dia mendengar bahwa pelanggan itu telah meninggal dunia. Hati Mbah Murni semakin hancur, dan rasa bersalahnya semakin dalam. "Apa aku benar-benar menyakiti orang-orang ini?" tangisnya dalam hati. Setiap kematian pelanggan baru semakin membebani jiwanya. Mbah Murni merasa terjebak dalam siklus yang tak berujung. Di satu sisi, ia merasakan kekayaan dan ketenaran yang tidak pernah ia impikan sebelumnya, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan beban moral yang semakin berat. "Jika aku berhenti, semua ini akan hilang," pikirnya. "Tapi jika aku terus melanjutkan, siapa yang akan menjadi korban selanjutnya?" Mbah Murni berusaha mencari cara untuk mengurangi beban ini. Dia mulai berbagi sebagian kekayaannya dengan orang-orang yang membutuhkan, berusaha merasa lebih baik tentang dirinya. Dia menyumbangkan makanan kepada anak-anak yatim piatu dan membantu tetangga yang kesulitan. Namun, setiap kali dia melihat senyuman di wajah mereka, bayang-bayang dari kematian pelanggan yang telah ia rugikan kembali menghantuinya. Mbah Murni sering berbicara dengan dukun, berharap bisa menemukan jalan keluar dari situasi ini. Namun, dukun itu selalu mengingatkan bahwa tidak ada jalan mundur. "Kekayaanmu sudah terikat, Mbah. Jika kau berhenti, semua akan hilang, dan kau akan menanggung akibatnya," kata dukun dengan nada dingin. Rasa terjepit antara keinginan untuk menghentikan pesugihan dan ketakutan akan kehilangan semua yang telah ia raih semakin mengganggu pikiran Mbah Murni. Dia ingin sekali kembali ke kehidupan yang sederhana, tetapi dia juga takut untuk menghadapinya. Dalam hati, dia berdoa agar suatu hari bisa menemukan jalan keluar tanpa harus menyakiti orang lain. Akhirnya, Mbah Murni menyadari bahwa ketenaran yang diraihnya bukanlah kebahagiaan, melainkan kutukan. Setiap sen yang ia miliki terasa seperti beban, dan setiap senyuman pelanggan mengingatkannya pada nyawa yang telah ia ambil. Dalam kesunyian malam, saat semua orang tidur, Mbah Murni sering terjaga,
bertanya-tanya apakah dia masih bisa menemukan jalan kembali ke kebaikan, atau jika dia sudah terjebak selamanya dalam kegelapan. Seiring waktu berlalu, Mbah Murni merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ketenaran yang diraihnya di Malioboro bukanlah sumber kebahagiaan, melainkan sebuah kutukan yang menghantui setiap langkahnya. Setiap kali dia memasak gudeg, dia merasakan ketakutan dan penyesalan yang mendalam muncul bersamaan dengan aroma bumbu yang menguar dari dapurnya. Satu malam, setelah seharian berjualan, Mbah Murni duduk di bangku kayu di depan lapaknya, merenungkan semua yang telah terjadi. Suasana malam yang tenang seolah mengingatkannya pada kesunyian yang dialaminya. Dia mulai melihat kembali semua kematian yang terjadi setelah pelanggan menyantap gudegnya. Setiap wajah yang ia ingat, setiap senyuman yang kini telah tiada, membuat hatinya bergetar. Apa aku benar-benar ingin melanjutkan jalan ini? Tanyanya pada dirinya sendiri, tetapi jawaban yang muncul hanya kesunyian. Keesokan harinya, Mbah Murni menerima kabar bahwa seorang wanita tua, yang juga pelanggan setia, telah meninggal dunia setelah makan di lapaknya. Hati Mbah Murni hancur. Ini sudah terlalu jauh, desahnya, merasa terjebak dalam siklus yang tidak ada ujungnya. Setiap kematian semakin memperdalam rasa bersalah dan penyesalan yang tidak bisa ia hindari. Dia berusaha mencari cara untuk menghentikan praktik pesugihan yang telah membawanya ke dalam kegelapan, tetapi setiap kali dia mencoba berbicara dengan dukun, ia selalu mendapatkan jawaban yang sama, tidak ada jalan kembali, Mbah. Kekayaanmu sudah terikat. Jika kau menghentikannya, kau akan kehilangan segalanya. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya, menjadikannya semakin putus asa. Mbah Murni mulai mengisolasi diri dari orang-orang di sekitarnya. Dia tidak lagi berinteraksi dengan pelanggan seperti dulu. Rasa bersalahnya menghalanginya untuk menikmati keberhasilan yang telah dicapainya. Malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi buruk, wajah-wajah orang yang telah ia rugikan muncul dalam mimpinya, menuntut keadilan. Setiap kali terbangun, ia merasa hampa dan penuh penyesalan. Suatu malam, saat ia memasak, Mbah Murni merasakan dorongan untuk melakukan ritual terakhir. Dia ingin mengembalikan semua yang telah diambilnya. Dengan hati yang bergetar, dia memutuskan untuk mengadakan ritual pengembalian. Aku akan mengembalikan semua ini, ucapnya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Dia menyiapkan semua bahan dan melakukan ritual sesuai petunjuk dukun, berharap bisa menghapus semua kesalahan yang telah dibuat. Namun, ketika Mbah Murni selesai dengan ritualnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekelilingnya menjadi mencekam, dan dia merasakan sebuah kekuatan gelap mengelilinginya. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan ketakutan. Dia tidak tahu bahwa makhluk halus yang selama ini memberinya kekayaan kini marah karena pengkhianatannya. Dalam kepanikan, Mbah Murni berlari keluar rumah, tetapi bayang-bayang gelap terus mengikutinya. Saat dia berusaha melarikan diri, ia terjatuh dan terbangun di rumah sakit. Hatinya berdebar kencang saat dokter menjelaskan bahwa ia mengalami serangan panik akibat stres yang berkepanjangan. Kau harus berhenti semua ini, Mbah. Ini tidak baik untuk kesehatanmu, kata dokter tersebut. Mbah Murni tahu bahwa dia harus mengambil keputusan, tetapi rasa takut akan kehilangan segalanya membuatnya terjebak. Setelah keluar dari rumah sakit, Mbah Murni kembali ke lapaknya. Namun, semua sudah berubah. Pelanggan mulai berkurang, dan bisikan tentang pesugihan yang menghantui hidupnya semakin keras. Dia merasa terasing dan sendirian. Rasa bersalahnya menghalangi dia untuk menikmati apapun, bahkan makanan yang dia masak sendiri. Mbah Murni berusaha menghibur diri dengan melakukan kebaikan. Dia mulai memberikan sebagian dari hasilnya kepada orang-orang yang membutuhkan, berharap bisa menghapus dosa-dosanya. Namun, setiap kali dia melihat senyum orang-orang yang dibantunya, bayang-bayang dari kematian pelanggan terus menghantuinya. Apakah semua ini cukup untuk menebus kesalahanku? Pikirnya, merasa semakin putus asa. Dalam perjalanan pulang suatu malam, Mbah Murni melihat sebuah papan pengumuman di dekat pasar. Ada acara doa bersama untuk mengenang para pelanggan yang telah tiada. Hati Mbah Murni bergetar, dan air mata mengalir di pipinya.
Aku tidak bisa menghadiri ini, gumamnya, merasa tidak layak. Dia tahu bahwa dia adalah penyebab dari semua kesedihan itu. Malam-malamnya dipenuhi dengan rasa penyesalan yang mendalam. Dia sering terjaga, memikirkan semua pilihan yang telah diambilnya. Seandainya aku bisa kembali ke masa lalu, pikirnya, merindukan hari-hari ketika hidupnya sederhana dan penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Namun, dengan setiap detik yang berlalu, dia semakin menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Akhirnya, Mbah Murni bertekad untuk melakukan satu langkah terakhir. Dia ingin menghentikan semua ini dan mencari cara untuk menebus kesalahannya. Dia mulai menulis surat pengakuan, berharap bisa menjelaskan kepada mereka yang telah ia rugikan. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa penyesalan tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Dengan air mata yang mengalir, Mbah Murni menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubahnya selamanya, dari seorang nenek sederhana yang mengandalkan kebahagiaan kecil menjadi seorang wanita yang terjebak dalam kegelapan, tidak tahu bagaimana cara keluar. Setelah berhari-hari merenungkan tindakan yang telah diambilnya, Mbah Murni merasa terjebak dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Penyesalan dan kesedihan menggerogoti jiwanya. Ketenaran yang pernah ia nikmati kini hanya menyisakan rasa pahit dan ketakutan. Setiap malam, saat ia terbangun dari mimpi buruk, wajah-wajah pelanggan yang telah tiada menghantuinya, menuntut keadilan yang tidak pernah bisa ia berikan. Suatu malam, Mbah Murni duduk di bangku kayu di depan lapaknya, menatap keramaian di Malioboro yang dulunya penuh warna. Sekarang, semuanya terasa abu-abu dan hampa. Dia merasa seolah-olah setiap tawa dan senyuman di sekitarnya adalah pengingat akan dosa yang telah ia lakukan. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, gumamnya, tetapi rasa takut akan kehilangan segalanya mengikatnya di tempat itu. Di tengah kegelapan yang menyelimuti pikirannya, Mbah Murni berusaha mengingat kembali hari-hari bahagianya. Dia teringat akan saat-saat ketika dia memasak dengan penuh cinta, saat pelanggan datang untuk menikmati masakannya tanpa rasa curiga. Namun semua itu kini terasa jauh, terhapus oleh kesuksesan yang diraih dengan cara yang keliru. Seandainya aku bisa kembali ke saat-saat itu, pikirnya, merindukan kesederhanaan yang hilang. Setelah menerima kabar duka tentang pelanggan lainnya, Mbah Murni merasa tidak bisa lagi melanjutkan pesugihan. Dia bertekad untuk menghentikan semua praktik yang telah mengubah hidupnya menjadi kegelapan. Dengan hati yang berat, dia mulai merencanakan ritual terakhir, ritual untuk mengakhiri semua kesalahan yang telah ia buat dan mengembalikan semua yang telah diambilnya. Malam itu, saat bulan purnama bersinar cerah, Mbah Murni mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk ritual pengembalian. Dia menyiapkan sesaji dengan harapan bisa menebus semua yang telah hilang. Dengan tangan bergetar, dia mulai memasak gudeg, mengucapkan mantra yang dipelajari dari dukun, dan memohon agar makhluk halus yang selama ini membantunya bisa mengampuni kesalahannya. Saat ritual berlangsung, Mbah Murni merasakan energi yang aneh mengelilinginya. Suasana menjadi semakin mencekam, dan dia mendengar suara-suara bisikan yang tidak bisa dipahami. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan ketakutan, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang, percaya bahwa semua ini adalah bagian dari proses penebusan. Namun, saat dia menyelesaikan ritualnya, segalanya berubah. Suara bisikan menjadi semakin keras, dan bayang-bayang gelap mulai muncul di sekelilingnya. Mbah Murni merasa dikepung oleh kekuatan yang tidak bisa dia lawan. Dalam kepanikan, dia berlari keluar rumah, berusaha menjauh dari kegelapan yang mengancamnya. Namun, saat dia berlari, dia terjatuh dan kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, Mbah Murni mendapati dirinya di rumah sakit. Di sekelilingnya, dokter dan perawat berusaha menenangkan dirinya. "Kau mengalami serangan panik, Mbah. Semua ini karena stres yang berkepanjangan," kata salah satu perawat. Mbah Murni merasa hancur. "Apa yang terjadi dengan semua yang telah aku lakukan?" tanyanya, tetapi jawaban tidak datang. Setelah keluar dari rumah sakit, Mbah Murni kembali ke lapaknya. Namun, semua telah berubah. Pelanggan semakin sedikit, dan bisikan tentang pesugihan yang menghantuinya semakin keras.
Dia merasa semakin terasing, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi mengenal siapa dirinya. Rasa bersalah yang terus membebani jiwanya membuatnya semakin terpuruk. Di tengah semua kesedihan itu, Mbah Murni memutuskan untuk menulis surat pengakuan. Dia ingin meminta maaf kepada semua orang yang telah ia rugikan. Dengan air mata membasahi kertas, dia menuliskan semua penyesalan, harapan untuk bisa menebus kesalahannya, dan permohonan agar mereka bisa memaafkannya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa penyesalan tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Suatu hari, saat dia berkeliling di pasar, Mbah Murni mendengar bahwa akan diadakan acara doa bersama untuk mengenang para pelanggan yang telah tiada. Hatinya bergetar saat mendengar berita itu. Dia merasa tidak layak untuk hadir, tetapi dorongan untuk meminta maaf membuatnya bertekad untuk pergi. Aku harus menghadapi semua ini, gumamnya. Hari acara tiba, dan Mbah Murni berdiri di ujung kerumunan, melihat orang-orang berkumpul untuk mengenang mereka yang telah pergi. Ketika nama-nama pelanggan disebutkan, hatinya semakin hancur. Dia merasa seolah-olah semua orang menatapnya, menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi. Dalam hati, Mbah Murni berdoa agar mereka bisa memaafkannya, meskipun dia tahu bahwa semua itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Ketika acara doa selesai, Mbah Murni merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya, tetapi dia juga merasa hampa. Dia tahu bahwa meskipun dia telah berusaha untuk meminta pengampunan, rasa bersalah dan penyesalan akan selalu menyertainya. Aku telah kehilangan segalanya, pikirnya, merasakan kesedihan yang mendalam. Akhirnya, Mbah Murni kembali ke lapaknya, berusaha menjalani hidupnya dengan cara yang baru. Namun, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia merasa terjebak dalam kenangan dan kesalahan, tidak tahu bagaimana cara melanjutkan. Dalam kesunyian malam, dia sering terjaga, memikirkan semua pilihan yang telah diambil dan berharap bahwa suatu hari dia bisa menemukan jalan kembali ke kebaikan, meskipun dia tahu bahwa hal itu mungkin tidak akan pernah terwujud. Dengan air mata yang mengalir, Mbah Murni menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah mengubahnya selamanya. Dia adalah seorang nenek yang pernah penuh harapan, kini terjebak dalam kegelapan, tidak tahu bagaimana cara melangkah maju. Akhir cerita ini adalah pengingat bahwa kadang-kadang, pencarian akan kekayaan bisa membawa kita ke tempat yang sangat gelap, dan penyesalan adalah harga yang harus dibayar.